sombong juga ya orangnya. Bisa jadi iya saya orang yang sombong. Kenapa? Iya kali gue nggak kenal sama lu, ketemu di jalan gue harus say hello sama lu. Kriteria cewek abang gimana? Nagita Slavina. Udah tahu kan seperti apa Nagita Slavina? Aku sangat berharap banget nantinya kalau aku married mereka harus hadir guys. Betapa aku mengidolakan ketiga sosok ini. Saya mau buat dunia aku tuh kelam. Enggak ada lampu guys, kelam gak ada lampu. Welcome to my channel. Shira Alaksha. Halo guys, welcome back to my channel Shira Alaksha. Nah kali ini abang bakalan mengajak kalian mengenal lebih dekat dengan abang. Seperti apa abangnya orangnya. Sekaligus abang bakalan ngejawab Q&A yang kemarin sempat abang posting di Instagram. Ini ya Q&A ini, yang nantinya bakalan ada 2 orang pemenang dari acak-acakan pertanyaan tersebut, yang beruntung mendapatkan masing-masing THR dari abang sebesar 100.000 rupiah. Wow, amazing. Jadi gini, di video kali ini abang bakalan mengajak kalian supaya kenal lebih dekat abang ini orangnya seperti apa, ya kan? Pada penasaran kan seperti apa abang orangnya? Yuk kita simak videonya yang berikut ini. Check it out. Nah, jadi gini, sebelum kita masuk ke Q&A yang sudah banyak di Instagram abang, nanti ada beberapa pertanyaan yang bakalan abang jawab yang menurut abang memang layak untuk dijawab. Ya, ada juga yang nggak bakalan abang jawab. Kenapa? Karena ada yang pertanyaan tuh sama, rata-rata itu aja pertanyaannya ya. Ya kali jawabnya sama-sama semua kan. Nah, jadi yang pertama abang bakalan kenalin dulu abang ini siapa. Abang adalah seorang yang ganteng katanya. Enggak, perkenalkan nama abang Sirajudin Laksari. Biasa dipanggil Sira, biasa dipanggil Aksa, biasa dipanggil Raju. Tapi satu nama yang nggak pengen abang, nggak pengen itu dipanggil untuk abang. Yang pertama Al. Walaupun nama abang ada Sira Al Aksanya, abang nggak mau dipanggil Al. Kenapa? Karena bagi abang cukup deh, pokoknya yang ganteng itu ada Al Ghazali, Aliando Syarif, Aldebaran, ya kali ditambah Al Aksa. Tapi nggak apa-apa, gantengnya tetap sama kok. Nih lihat nih, Al Ghazali, tereng, sama kan? Aldebaran, tereng, sama kan? Jadi ya, memang orang-orang yang ada unsur namanya itu ada Al, itu orangnya ganteng-ganteng. Wow. Nah, abang ini kelahiran 9 Mei 1993. Nah, kebetulan sebentar lagi birthday-nya abang yang ke-28 tahun, guys. Nah, semoga nanti di tahun ini apapun yang menjadi tujuan abang, apapun yang menjadi target abang, apapun yang jadi goalsnya abang tahun ini, semoga terrealisasi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, abang seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam yang biasa dikenal dengan STAIM Arif Sarolangun. Kalian buat para calon mahasiswa ataupun kelas 3 SMA yang bingung mau kuliah di mana, kuliah murah tapi ilmunya luar biasa, come on, gabung bersama abang di kampus STAIM Arif Sarolangun. Selain dosen, abang juga seorang coach Palang Merah remaja di beberapa sekolah di Kabupaten Sarolangun. Terutama sekarang abang melatihnya PMR SMA Negeri 1 Sarolangun, MTSN Negeri 1 Sarolangun. Tingkat SMP lagi stop karena masih pandemi, belum boleh aktif. Tapi kalau di SMA 1 kita udah aktif. Selain itu abang juga seorang atlet. Wow. Atlet, ada fotonya nggak ada?
atlet bela diri Sorinji Kempo. Nah, buat kalian, buat bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, abang-abang, kakak yang mau berlatih Sorinji Kempo bela diri, ini itu gabung bersama kita latihannya di GOR, di Dojo GOR Sarolangun. Ada hari Selasa sama hari Kamis itu sore jam 3:30 atau sudah pada asar, kemudian kalau hari Minggu pagi. Nah, berprestasi itu nggak mesti di akademik bidang pelajaran, tapi di non akademik juga bisa. Come on coy. Sekarang apa masih lajang, masih single, belum menikah, belum juga punya pacar, mungkin baru end beberapa bulan yang lalu sama pacar abang karena nggak cocok kali ya. Ya seperti itulah pokoknya abang ini orangnya simple, nggak mau ribet, nggak suka ngeluh, nggak juga suka dieluhkan. Nah pokoknya nggak mau menyesal, pokoknya abang lurus aja apapun yang terjadi. Kalau udah pilih hati, no mengeluh, no menyesal. Oke, hadapin resikonya, nikmatin aja, selalu bersyukur. Nah kalau ditanya apa sih tujuan hidup abang, moto lah atau best quote-nya abang. Nah abang ini punya best quote, berbuatlah baik, selalulah menjadi orang baik, dan apapun kondisinya, seburuk apapun itu, terzolimi sekalipun, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik nantinya bakalan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kalian aku juga berpesan, tetaplah berbuat baik apapun keadaannya, tetap berbuat baik. Oke guys, kita langsung saja ke Q&A yang pertama. Kita lihat Q&A yang pertama ada dari siapa. Q&A yang pertama ada datang dari Jasmia Okista Meliza. Pertanyaannya seperti ini. Waktu ideal menikah menurut Aban, di luar kesiapan mental dan finansial. Menurut Abang, waktu yang ideal buat menikah itu adalah ketika hati mengiyakan atau hati yang sudah ready. Nah, jadi kalau hati sudah ready, sudah iya kata hati, ini Sira kamu udah siap untuk menikah dan aku pun udah siap. Berarti aku ya udah siap untuk menikah di luar mental dan finansial. Kenapa? Karena Abang pernah mendengar Ustadz berbicara seperti ini. Ketika engkau merasa miskin, maka menikahlah. Dengan menikah, Allah akan membuka 1000 rezeki untukmu, karena ada rezekimu, rezeki istrimu, dan rezeki anakmu. Seperti itu. Jadi kalau menurut Abang, kesiapan apa yang harus dimiliki? Yang hati dulu. Kalau hati sudah siap untuk menikah, udah yakin, udah pas, do it, lakukan itu. Oke? Seperti itu. Jasmine Alkista Meliza dari Abang. Yang kedua dari Rizma Lizious. Nah ini pertanyaannya sedikit hard ya. Menurut Abang sejauh ini apa sih arti sahabat, best friend, forever? Bagi Abang, seorang sahabat itu adalah seseorang yang bisa kita hampiri, kita dekatin, dan kita minta pertolongan di saat kita memang berada on the deep water, dalam keadaan permasalahan terbesar pun, tersulit pun, dia bisa membantu kita tanpa pikir panjang, tanpa apa ya, pokoknya tanpa embel-embel, dia ikhlas membantu kita. Nah itu jelas real best friend. Nah, nggak mesti kita senang dengan dia, nggak mesti kita lagi have fun kita harus ajakin dia atau apa. Yang jelas ketika kita susah, dia ada untuk kita, dan ketika dia susah, kita juga ada untuk dia. Itu aja sih. Pokoknya intinya real best friend itu nggak mesti setiap hari bersama, nggak mesti mengungkapkan rasa sayang bersama, cukup satu kali aja, cukup percaya, cukup meyakinkan aja bahwa hubungan antara kita ini adalah real best friend. Seperti itu. Karena rasa sayang nggak mesti diungkapkan setiap hari. Ketika rasa sayang itu diungkapkan setiap hari, maka itu adalah sebuah kebohongan. Kalau dari Abang, iya kan? Masa iya dibilang setiap hari aku tuh sayang sama kamu? Bullshit. Dari yang ketiga dari Nonem ini nama atau udah ada nama ya? Gak tau juga sih apa nih. Kalau ditengok-tengok, Abang nih sombong juga ya orangnya. Sombong itu, letakkanlah sombong itu pada tempatnya. Kalau ditanya Abang ini sombong juga ya orangnya,
bisa jadi iya saya orang yang sombong. Kenapa? Iya kali gue nggak kenal sama lu, di ketemu di jalan gue harus say hello sama lu, kan nggak masuk di akal kali. Lu apa kabar? Lu udah makan belum? Sini sini kita nge-JJS bareng yuk. Iya kali seperti itu. Ya enggak lah. Gini, kalau seandainya lu ketemu sama gua di jalan, lu kenal gua, ya lu tinggal sapa aja, gua bakalan sapa balik kok. Iya kan? Atau gua lagi nongkrong atau gua lagi nongki, lu kenal sama gua, lu sapa aja, pasti gua ajakin nongki kok, ajak duduk di sini. Nih, gua traktir malah. Gua tuh orangnya nggak sombong, cuman gua tuh orangnya introvert kali ya, nggak bakalan nyaut kalau nggak ditanya, nggak bakalan ngejawab kalau nggak ditanya. Aku tuh lebih lebih suka diem aja, apalagi pada situasi-situasi tertentu seperti itu. Jadi kalau kamu next time ketemu aku di jalan atau aku lagi nongki, samperin aja udah, nggak apa-apa. Selalu aku tuh orangnya kalau udah ditegur, udah disapa, aku humble ke orangnya. Come untuk semua orang. Welcome to my paradise. Seperti itulah pokoknya. Berikutnya ada pertanyaan dari M_Fikri_RMDNI. Ini gimana cara memunculkan sikap percaya diri kayak Aban? Memunculkan rasa percaya diri itu Fikri gampang, hilangkan rasa takut, munculkan rasa berani. Udah kelar hidup lo. Nah, yang kedua, kalau Abang percaya diri Abang ini muncul karena apa? Abang banyak-banyak berorganisasi. Kenapa? Karena dengan berorganisasi Abang diajarkan untuk berani tampil, berani berdiskusi, berani berpendapat. Karena kita sebagai manusia ini harus berani berpendapat untuk berkomentar yang positif ya tentunya. Nah yang ketiga, ketika Abang berdiri di depan orang banyak supaya pede, percaya diri ini, ya Abang selalu menganggap orang-orang yang di depan Abang ini, yang Abang hadapi ini adalah orang-orang yang nggak tahu apa yang akan Abang sampaikan. So, Abang yang paham semuanya, pokoknya saya pokoknya paham tentang apa yang ingin saya sampaikan. Udah simpel seperti itu aja, nggak peduli nanti apa yang bakalan terjadi. Kalau nggak bisa kan kita bisa PR-in gitu doang. Pokoknya Fikri harus berani memunculkan jati diri Fikri yang sesungguhnya. Oke Fik, next, kriteria cewek Abang gimana? Kriteria cewek Abang gimana? Kriteria cewek Abang tuh yang pertama, ibarat kata nih, kalau difisikkan Nagita Slavina. Udah tahu kan seperti apa Nagita Slavina? Ya itulah kriteria cewek bagi Abang. Tapi pada saat pada saat pencarian calon istri yang nggak seperti Nagita Slavinanya juga. Intinya apa? Intinya nyaman. Hati aku udah bilang nyaman sama satu perempuan, apapun itu bentuknya, seperti apapun dia, udah aku bakalan choose dia untuk menjadi istri aku. Next, pertanyaan dari siapa nih? Adi Syaherman, kapan nikah? Kalau ditanya kapan nikah, mungkin di usia sekarang 28 tahun udah saatnya untuk menikah sih. Memang dalam pikiran Abang juga ada sih beberapa plan untuk menikah, cuman nggak tahu di tahun ini apa di tahun depan. Tapi by the way, kalau si Adi Syaherman saya ini mau membiayai Abang buat merit, apapun, panggung, mau sponsorin Abang prasmanan, baju, kemudian tamu undangan, boleh lah. Besok juga bisa Abang menikah kalau memang benar-benar kebelet pengen lihat Abang nikah, biayain ya. Oke Adi. Kenapa? Karena ketika Abang menikah, Abang tuh pengen tamu undangan Abang tuh ada 3 tamu terhormat. Yang pertama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ya dong. Yang kedua Rans Entertain atau Rans Pembeli, ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, Dimas, semuanya pokoknya dari Rans Entertainment. Yang ketiga ada Nikita Mirzani. Pokoknya 3 orang ini aku sangat berharap banget nantinya kalau aku merit mereka harus hadir guys. Betapa aku mengidolakan ketiga sosok ini, ketiga public figure ini, dari Presiden Joko Widodo, kemudian Rans Entertain, semua yang ada di Rans itu aku suka, aku mengidolakan. Kemudian ada Nikita Mirzani yang benar-benar superwoman, pokoknya super girl, Nikita Mirzani.
Next pertanyaannya dari siapa lagi nih? Ini ada banyak pertanyaan yang sama guys, jadi nggak aku baca. Ramadanti Pratiwi, yuk kapan nih kita jadinya podcast? Nah ini buat kalian yang nonton video aku, kalian jangan lupa juga buat kunjungi channel YouTube-nya Ramadanti Pratiwi. Di sini ada nama channel YouTube-nya. Ini Ramadanti Pratiwi ini adalah teman aku sekaligus adikku sewaktu aku ngajar di SMA. Dia adalah adik didikku, cantik, baik hati, pinter, pokoknya menarik deh. Humble untuk diajak berteman juga. Nah, channel YouTube-nya Ramadanti Pratiwi ini adalah cover lagu guys. Untuk sementara dia cover lagu, ada pop Indonesia, ada juga pop English. Nah, next aku bakalan tantangin dia ini untuk cover lagu dangdut. Kira-kira bisa nggak ya dia nge dangdut? Gak tau, pokoknya aku yakin aja dia bisa. Dan bagus malah suaranya. Dan next kita bakalan ada nge-vlog bareng dan nge-podcast bareng. Jadi buat kalian yang nonton ini dan subscribernya aku, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Ramadanti Pratiwi. Oke, jangan lupa pokoknya di subrek. Biar kami makin suka ngupload video, makin suka konten, supaya tetap semangat, supaya tetap bisa menjadi inspirasi buat semua orang gitu. Next, sejauh ini abang ada penyesalan terbesar enggak sih? Sejauh ini tuh aku punya satu penyesalan terbesar dalam hidup aku. Cuman nggak bisa aku expose sekarang juga. Nanti bakalan ada masanya aku bakalan expose penyesalan apa sih yang pernah yang menjadi sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Bahkan sampai sekarang tuh aku nggak bisa move dari itu. Tapi selebihnya aku nggak punya penyesalan. Kenapa? Karena prinsip aku tuh nggak boleh menyesal, nggak boleh juga mengeluh. Kenapa aku sebut tadi adalah penyesalan terbesar? Itu dulu ada salah satu kejadian ada yang membuat dunia aku kecewa. Nggak ada lama guys. Ya jadi seperti itu. Pokoknya nggak boleh menyesal, nggak boleh mengeluh. Supaya ini mengalir aja, supaya mengalir. Ya, seperti itu pokoknya nggak boleh nyesal. Kesuksesan yang seperti apa yang abang harapkan? Kalau ditanya kesuksesan apa yang abang harapkan, dulu abang pengen dari SD, abang pengen menjadi seorang dokter. SMP masih pengen jadi seorang dokter. SMA kelas 1 pengen jadi seorang dokter. Berhubung naik kelas 2, abang masuk kelas IPS, jurusan IPS. Itu ketika abang benar-benar down. Loh kok aku masuk IPS sih? Padahal aku pengen jadi seorang dokter, harusnya aku di kelas IPA. Berapa kali aku konsul sama guru BK pengen pindah ke IPA, ternyata nggak bisa. Padahal ada beberapa teman aku dari IPS pindah ke IPA bisa. Rupanya mereka main belakang, nggak tahu main belakangnya main apa. Kalau kan tipe orang yang nggak suka main belakang, harus di depan dong. Nggak suka juga sogok-menyogok. Kenapa? Bagi aku yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka guys. Ups. Jadi hampir 1 minggu atau 2 mingguan aku tuh nggak ikut proses pembelajaran di kelas IPS. Terus aku ngintipin tau, ikut belajar apa sih? Ngintipin. Kebetulan waktu itu mereka lagi belajar biologi. Mereka menghafal nama-nama tulang. Ada ratusan nama-nama tulang guys. Jadi pada saat itu aku duduk di kantin, sudah itu aku berpikir, aku diam sejenak, beberapa menit aku diam. Terus muncul, aku dapat hidayah guys. Tapi hidayahnya seperti apa? Harusnya kamu itu bersyukur sih Ra. Apapun yang telah dipilih oleh guru kamu itu adalah yang terbaik. Dan itu sudah menjadi jalannya takdirmu. Ya udah, aku langsung bergegas masuk kelas aku ikuti proses pembelajaran di kelas. Seketika cita-citaku jadi seorang dokter tuh hilang. Dan aku pengen menjadi seorang akuntan, kerja di banking, bukan seperti itu. Makanya sampai sekarang aku S1 aku kan keuangan atau ekonomi keuangan, jadi aku pernah kerja di bank. Cuman aku resign, kemudian aku lanjut S2 lagi. Lanjut S2 aku
pengen jadi seorang dosen ya sudah tercapai deh. Kalau tanya kesuksesan terbesar untuk sekarang, aku cuma punya satu kesuksesan yang aku harapkan kedepannya aku bisa menaikkan haji kedua orang tua. Itu sih. Next setelah kedua orang tua aku naik haji, aku yang menyusul naik haji bareng calon makmum kali ini. Doain aja teman-teman supaya apapun yang menjadi harapan aku dan harapan keluarga aku terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Next pertanyaannya, gimana bang rasanya jadi dosen? Nah ini pasti mahasiswa gue nih, ya kan? Rasanya seperti apa jadi dosen itu? Rasanya seperti ini. Donat, ukuran coklat, dikasih Miss Ceres, dikasih bubble, bersama. Lala, wow, enak banget. Cuman gini, aku sebenarnya jadi dosen juga biasa aja. Karena prinsip aku ketika di kampus ya aku seorang lecturer, tapi ketika aku di luar kampus di rumah, aku kan juga seorang bukan public figure sih, orang yang cukup dikenal banyak orang. Aku kan coach Palang Merah Remaja yang notabene-nya memang berkreativitas dan berkarya. Kemudian aku juga seorang atlet bela diri, jadi aku juga banyak dikenal orang. Jadi aku tuh maunya menempatkan posisi aku tuh ya yang seprofesional mungkin. Ketika aku di kampus, that's I'm a lecturer. Ketika aku di dunia Palang Merah, I'm coach. Aku bisa meng-coaching kalian tuh dengan ilmu aku dan kreativitas aku. Dan ketika di dunia atlet, ya aku ada seorang petarung, aku ada orang seni petarung yang bisa menunjukkan bahwa aku berpola hidup sehat. Gitu doang sih. Jadi kalau tanya gimana rasanya jadi dosen, ya biasa aja karena aku kan dari dulu udah bercengkrama dengan dunia mengajar, jadi ya biasa aja sih, nggak ada nothing special. But this is adalah salah satu cita-cita aku untuk menjadi seorang lecturer. Jadi aku menikmatin itu semua prosesnya, aku nikmatin tantangannya juga aku hadapin gitu sih. Bang, tips kelar S2 cepat gimana? Aku punya satu tips kelar S2 dengan cepat. Aku tamat S2 aku 1 tahun 7 bulan. Itu tergolong cepat ya, expert. Nah, tapi kalau tips buat kamu cepatnya seperti apa gini? Ketika kamu udah nyusun tesis, udah dikasih kesempatan oleh dosen pembimbing untuk nyusun tesis, maka bertanya setiap hari ke dosen pembimbingmu supaya ini cepat kelar. Lakukan bimbingan setiap hari sampai dengan dosenmu itu bosan. Jika dia bosan, maka dia bakal mengoreksi terus, memperbaiki terus sampai dengan kamu bisa. And then finally you get it. Next pertanyaan dari Novita Sari 0_. Sejak kapan memulai jadi content creator dan apa alasannya, Pak? Kalau ditanya sejak kapan aku memulai content creator, sebenarnya dari tahun 2017 aku sudah mengupload video di YouTube, tapi bukan untuk menjadikan sebuah YouTube aku ini sebagai content creator, melainkan hanya tempat untuk aku menyimpan kenangan daripada kegiatan aku aja sih. Karena gini, aku tuh pernah trauma dari tahun 2015 kan aku pernah tour nih, pernah ke adventure dari Sarulangun, aku ke adventure-nya ke Jogja. Di Jogja itu beberapa minggu, kemudian aku tiba ke Pare, kampung Inggris itu hampir dengan 3 bulan, kemudian aku di Bali 2 minggu, 2 minggu atau 3 mingguan lah gitu, hampir 1 bulanan di Bali, kemudian aku di Surabaya beberapa minggu, di Malang juga pernah beberapa minggu. Jadi aku pada saat 2015 itu aku sudah punya video sih, video aku nge-vlog, cuman nggak aku upload di YouTube, tapi aku simpan di laptop sebagai kenang-kenangan aku ketika nanti aku sudah berkeluarga. Aku menunjukkan ke wife aku sama baby aku bahwa ini loh pekerjaan ayahmu di masa muda dulu, salah satu hobinya itu, niatnya sih seperti itu. Cuman tak kenapa ketika aku ingin melanjutkan S2 aku, laptop aku error, rusak parah, bahkan memorinya tuh gak bisa diselamatkan. Jadi satu data pun di dalam laptop aku gak bisa diselamatkan. Nah itu beberapa trauma. Akhirnya di 2017 aku udah ada bikin video juga, nge-vlog yang niatnya bukan
sosial aja sih. Tapi sekarang aku coba memulai hobi ini lagi sih. Kenapa? Karena aku anggap kan banyak masa pandemi ini kan banyak waktu luang. Pasalnya sih kita berkarya di on cam. Udah, jadi aku semoga ini berkembang dengan baik. Kontennya juga semoga mendidik dan motivasi bagi orang-orang banyak sih. Itu ya. Gimana bikin channel YouTube yang sukses seperti channel YouTube Abang? Sukses selalu dulu ya Pak. Dari Muhammad Shish _ Nah sebenarnya channel YouTube aku tuh belum sukses loh sis. Belum sukses mas bro. Jadi gini, doakan saja channel YouTube aku ini sukses ke depannya. Banyak subscribernya, banyak yang nonton juga, banyak yang termotivasi juga, banyak ilmu yang aku edukasikan di channel YouTube aku. Nah, gimana caranya untuk sukses channel YouTube? Itu aku rasa gini, pertama banyak-banyak nonton channel YouTube-nya orang lain. Satu. Yang kedua, kita harus tahu jelas alur konten kreator kita ini mau arahnya kemana. Apakah mau ke podcast, apakah mau ke adventure, atau mau ke mukbang, atau mau pokoknya konten itu ada yang harus fokus. Kalau aku kan nggak fokus satu konten nih. Aku pernah ke adventure, explore wisata pernah ya. Kemudian icip makanan juga pernah, kemudian podcast juga ada. Nah, aku lebih ke suka aku aja, yang penting konten aku tuh penting have fun. Kemudian yang kedua, banyak-banyak nonton tutorial deh. Kedua, sudah share, komen di YouTube orang, like di YouTube orang juga, jadi itu membuat kita termotivasi. Itu sih. Kalau ditanya bikin channel itu aku udah sukses belum sis, tapi kamu doakan aja ya sis. Dan ini baru 1.000 subscriber, mudah-mudahan naik terus ya. Rizky Dava Nugraha bertanya seperti ini, siapa nama pacar abang? Aduh, Rizky Dava Nugraha, abang belum punya pacar sekarang. Jadi mohon maaf banget, abang nggak bisa ngejawab pertanyaan dari Rizky Dava Nugraha. Abang belum punya pacar loh Rizky. Tapi doakan aja dalam waktu dekat abang punya pacar yang bisa dibawa untuk married. Gitu Ki, itu Pak Dava. Darinya siapa lagi nih? KKYNPTR _20. Udah punya calon belum bang? Kalau udah siapa, kalau belum kenapa? Untuk sekarang abang belum punya calon. Cuman ada sih beberapa dekat sama perempuan, dan mudah-mudahan salah satu dari mereka ini adalah calon yang dikirim Tuhan untuk abangku ini. Kenapa belum punya? Yang pertama kan untuk menikah ini perihal hati ya, kecocokan hati, kemudian saling menerima kekurangan, bukan kelebihan tapi saling menerima kekurangan. Nah abang ini punya banyak kekurangan. Nah, abang tuh mencari perempuan yang bisa menerima backgroundnya abang ini seperti apa, tidak hanya memandang abang berasal abang Sira tuh S2, dia dosen. Siapa sih tidak mau dengan dosen? Abang tuh nggak mau mereka memandang itu, tapi abang tuh mau mereka tuh menerima aku, keluarga aku, dan lingkungan pekerjaan aku seperti apa. Itu sih Rizky, doain aja dalam waktu dekat ketemu jodohnya, amin. Pertanyaan berikutnya dari Zaki Mubarak, nikah kapan? Nikahan ini sama ya pertanyaannya, banyak yang sama. Jadi intinya ketika abang sudah siap menikah, ketika abang menikah nanti kalian semua abang undang, jangan sampai nggak datang doang. Kalau kalian nggak datang berarti fake friend. Jasnya Vista Meliza lagi ini bertanya, cara berdamai dengan diri sendiri yang masih suka insecure sama dirinya. Gini Cak, ketika kita menilai seseorang itu lebih dari kita, yang muncul itu pertama adalah motivasi diri kita untuk melebihi dia. Yang kedua adalah iri dengki. Nah ini tergantung daripada personality-nya kita tuh seperti apa. Kalau kita menilai orang itu, kita insecure nih sama seseorang, kalau kita melihat dia tuh kita timbul rasa apa? Kalau rasa yang muncul itu rasa motivasi, itu bagus, itu fine dong, good newsnya seperti itu. Tapi kalau yang muncul adalah iri dengki, ih kok dia bisa seperti itu sih, ih nggak mungkin, dia itu pasti ini. Nah itu kan munculnya kita iri dengki nih. Itu yang nggak harus kita kita tanam dalam diri kita, dalam hati kita tuh nggak boleh seperti itu. Nah
Kalau ditanyain gimana cara berdamai dengan hati, kalau abang sih gampang, buat dunia abang sendiri, ya buatlah bahagia abang sendiri. Nggak perlu melihat orang lain itu seperti apa. Yang menjadi tolak ukurnya adalah ketika mereka bisa, kenapa kita tidak? Itu poin pentingnya, Cak. Berdamai dengan hati itu paling gampang. Ya buat dunia kita sendiri, kemudian bahagiakan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, buatlah itu bahagia. Kerjakan itu dengan ikhlas, kerjakan itu dengan sportif, and you get it your face my heart. Berdamailah dengan hati kamu. Itu kuncinya seperti itu, Cah. Darinya siapa lagi nih? Dari The Fahri 77. Bagaimana cara abang menjalankan ibadah puasa di tengah bencana COVID ini, bang? Kalau abang sih sama ya, sama kayak Ramadan sebelumnya. Beraktivitas tetap, puasa tetap, ibadahnya juga tetap. Tarawih pun abang tetap barengan sama orang, sama masyarakat di masjid ataupun di musola. Kenapa? Karena bagi abang ini, agama itu number one. Agama itu number one, ibadah itu number one. Hal yang wajib ya wajib gitu. Itu aja sih. Karena bagi abang nggak ada alasan untuk laki-laki untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada alasan juga dengan berpuasa itu menghentikan aktivitas atau kita lebih suka bersantai-santai. Enggak sih. Bagi abang, puasa atau enggak, Ramadan atau enggak, aktivitas tetap berjalan lancar. Hanya saja di bulan puasa ini yang perlu kita tambahkan lagi adalah bumbu-bumbu kebaikannya. Jadi kita harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak, ya seperti itulah pokoknya. Begadang sampai jam berapa, bang, biasanya? Kalau begadang, abang dulu sih suka begadang tuh sampai subuh, sampai azan subuh. Sudah azan subuh, sholat, baru tidur. Tapi akhir-akhir ini semenjak abang jadi lecture, abang nggak suka lagi bergadang yang melewati batas jam 12, kecuali memang ada keperluan. Nah biasanya setiap jam 12 itu udah mata tuh mulai berat, mengantuk, tidur dengan sendirinya. Pernah sih sesekali maksa main Mobile Legend, nge-game di atas jam 12, tiba-tiba mata tuh tertutup sendiri, gitu, sampai HP tuh terjatuh. Lihat pagi-pagi, udah baterainya udah drop. Itu jadi itu sekarang gak usah bergadang-gadang. Bener kata Roma Irama tuh, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada maunya. Seperti itu. Sorry kalau suaranya jelek. Dari Surya_Nugroho 96. Ajakin aku bikin konten film pendek, bang. Oke Surya, next. Memang sih ada plan abang, dari dulu ada plan pengen bikin konten kreator tuh film pendek atau series film pendek. Cuman ya, yang pertama problemnya adalah abang belum punya alat yang memadai untuk bikin film pendek. Itu sih yang pertama. Yang kedua, orangnya siapa-siapa aja itu abang belum nemu. Kenapa? Karena kan ketika kita mau ngajakin orang untuk bikin film pendek, otomatis kita harus punya materi, punya finansialnya juga, ya kan. Nah jadi doakan aja kedepannya rezeki abang ini lancar, semoga nanti bisa film pendeknya juga udah. Kalau skripnya bang udah ada sih, udah ada skrip yang harus untuk dijadikan sebuah film. Cuman ya itu tadi, mudah-mudahan nanti abang mendapatkan orang-orang yang bisa abang ajak kerjasama, nanti hasilnya ya untuk sama-sama gitu. Oke, semoga kamu nanti bisa, dan kedepannya next kita bakalan bicarakan ini. Surya Nugroho 96. Oke guys, itu aja dari Q&A hari ini, dari beberapa pertanyaan yang kalian tanyain di Instagram. Itu pertanyaannya. Next aku bakalan buat konten yang menarik lagi. Oke. Buat nanti pertanyaannya terpilih yang saya acak menggunakan aplikasi acak. Pertanyaan terpilih akan mendapatkan Rp100.000 masing-masing untuk 2 orang pemenang. Oke, masing-masing untuk 2 orang pemenang. Jangan lupa buat like video ini, komen video ini, dan subscribe video ini guys. Dan jangan lupa juga untuk share supaya aku makin semangat lagi, makin
mengejar lagi, semakin rajin upload video, semoga semakin rajin berbagi. Oke. See you next time guys.